Baik, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Kathy. Saya salah seorang instruktur dari Indonesia Pranic Healing. Dan dalam sesi ini kita akan belajar bersama mengenai arti sebenarnya dari kebebasan atau kebebasan sejati. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebebasan dalam konteks negara, kita sebut ini sebagai kemerdekaan ya, kemerdekaan. Nah, ini sesuatu yang sangat jelas bagi kita ya, karena kita pernah ada di dalam satu kondisi penjajahan ya. Kalau ini dianggap sebagai lawan dari kebebasan atau kemerdekaan. Nah, dalam tataran negara sekalipun kita pernah mengalami kondisi tidak mengalami kebebasan ya, artinya bahwa kita untuk segala sesuatu banyak hal harus diatur dan kita hampir tidak bisa melakukan hal-hal kebanyakan pada umumnya sebuah negara yang memiliki otoritas sendiri. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba untuk melihat posisi kita sebagai warga negara dan bagaimana kita sebagai individu tentang kebebasan ini. Di dalam buku Experiencing Being atau Menapaki Kehidupan dari Master Choa, ya, tentang negara ada ditulis sendiri di dalam kutipan tentang dunia. Ya. Dikatakan di sini kunci dari perdamaian dunia adalah untuk mengajari orang-orang, ya, yaitu mengajari orang-orang untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan untuk menggunakan kearifan atau discernment, ya. Kunci kedamaian dunia adalah dengan mengajari orang-orang atau penduduk atau manusia untuk berpikir mengenai dirinya sendiri dan bagaimana menggunakan kearifan. Ya, bahkan dalam konteks negara pun mereka perlu berpikir melihat ke dalam, ya, dirinya sendiri dan menggunakan kearifan untuk membuat kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Ya, dengan terlahir di sebuah negara, kita sebagai jiwa mengembangkan beberapa kualitas. Ya, mengembangkan beberapa kualitas. Jadi mengapa kita terlahir di negara Indonesia sebagai warga negara Indonesia? Apa yang diinginkan? Ya, kalau kita sudah belajar mengenai jiwa atau kelas dari Achieving Oneness with the Highest Soul, kita mengenal yang namanya jiwa sejati, ya, atau di dalam banyak buku. Ya, buku Achieving Oneness with the Highest Soul, yang buku ini sebenarnya dijual bebas, kita bisa mengenal yang namanya jiwa sejati dan jiwa luhur dan sebagainya. Ya, kita tidak akan bahas itu di sini karena itu ada di kelas tersendiri. Tetapi mengenai jiwa, mengapa sebuah jiwa terlahir di dalam satu negara, ini ada sebuah tujuan, ya, tujuan yang sama dari kenapa saya dan Anda dilahirkan di negara Indonesia. Ya, ada beberapa kualitas, ada yang mesti kita kembangkan. Kualitas-kualitas di dalam kehidupan yang mesti kita kembangkan mengapa terlahir di negara yang pernah mengalami penjajahan sekalipun. Ya. Keagungan sebuah negara tergantung dari keagungan jiwa-jiwa di dalamnya. Ya, penduduknya. Sebuah negara berhasil atau gagal tergantung dari karma. Karma ini sendiri artinya adalah perbuatan. Jadi karma ini adalah sesuatu yang netral, tidak positif, bisa negatif, ya, karena perbuatan sendiri itu artinya adalah netral. Jadi kalau dengar kata karma, sekarang kita mari menyamakan persepsi bahwa karma ini artinya adalah perbuatan. Ya, perbuatan bisa impact-nya positif, bisa sesuatu yang negatif. Ya, beberapa negara masuk di dalam negara-negara kurang maju, ada yang masuk negara berkembang, ada yang masuk negara maju. Ya, mengapa demikian? Ada kualitas-kualitas yang perlu dipelajari. Bagi negara-negara yang terlahir, ya, seperti kita ya dalam
tataran ya, negara berkembang ya, sedang bertumbuh. Kita bisa melihat kualitas-kualitas positif yang dikembangkan sambil ya sesekali kita melihat di masa lalu kita pernah mengalami masa penjajahan. Dengan melihat ini kita bisa menghargai capaian-capaian yang kita terima. Ya, kita mengembangkan kualitas-kualitas ya, rendah hati ya, pernah berada di masa-masa sulit dan kita menerima kondisi sekarang sebagai anugerah atau pemberian atau kesempatan yang luar biasa ketika kondisi sekarang berubah menjadi tentunya lebih baik. Nah, ada kualitas-kualitas ini yang perlu dikembangkan. Beberapa negara ya dalam kondisi sulit ya seperti halnya ketika kita bertemu dengan orang-orang sulit ini menumbuhkan yang namanya welas asih. Nah, kita pun juga dalam kondisi-kondisi sekarang di dalam satu kondisi negara yang masih berjuang berjuang untuk mengembangkan beberapa hal sampai kita nantinya mampu untuk bisa maju di dalam segala hal. Nah, ini kita perlu mengembangkan banyak hal. Salah satunya welas asih. Nah, bisa kita lihat dengan banyaknya perbedaan. Ya, perbedaan ini pada masa lalu ya ini pernah menjadi satu hal yang saling memperkaya satu sama lain. Ya, pada saat-saat ini yang merupakan tantangan adalah bagaimana kita bisa hidup dengan pluralitas, dengan perbedaan, tetapi saling memperkaya. Beberapa memanfaatkan ini untuk maaf ada interupsi ini. Ada yang join juga. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ada kualitas-kualitas yang perlu dikembangkan ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara maupun sebagai terlahir di dalam satu komunitas kelompok tertentu, ya. Karena kita perlu mengembangkan ya bersama-sama kualitas-kualitas di dalam kehidupan. Sama halnya ketika kita bertemu dengan orang-orang sulit, nah ini kita diharapkan untuk bertumbuh. Seperti topik bahasan pada minggu yang lalu, kita bertemu dengan orang sulit untuk mengembangkan kesabaran, untuk mengembangkan pengampunan, untuk mengembangkan welas asih, dan sebagainya. Jadi berterima kasihlah untuk apapun kondisinya, kita terlahir di dalam satu negara, ini adalah tepat adanya untuk kita belajar. Oke. Ketika kita ingin ya negara kita menjadi negara yang kaya, ya orang-orang mesti juga mengembangkan daya jual atau mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang bisa ya menghasilkan ya. Oke. Membuat pekerja dan petani kaya ya, maka negara ini akan menjadi negara yang makmur. Ya, kita pernah ada di masa-masa ini ketika pertanian berjaya, pekerja berjaya, negara akan menjadi makmur. Nah, ini pun perlu dikupas ya lebih dalam mengenai negara, tapi kita tidak akan bahas sekarang. Kita hanya mencoba melihat bagaimana kemerdekaan, bagaimana kebebasan ini bisa berlaku untuk negara dan bisa berlaku untuk personal. Dengan terlahir di satu negara, ya, dengan kualitas tertentu, kita bersama-sama mengembangkan kualitas tertentu. Ya, oke. Nah, ada satu kutipan yang menutup topik bahasan tentang dunia ini. Di akhir ini dikatakan bahwa perbedaan antara negara kaya dan negara miskin ini adalah tergantung dari kesadaran orang-orangnya. Ya, oke. Kita mengerti bahwa konsep kekayaan atau konsep kemakmuran ini tidak melulu tentang finansial saja atau materi, hal-hal materi, tetapi juga menyangkut keempat hal di dalam kehidupan, yaitu kesehatan, kebahagiaan, materi itu sendiri atau finansial, dan spiritual. Jadi ketika warga negaranya
itu mereka memiliki kualitas-kualitas ini, ya, kualitas-kualitas yang baik. Nah, ini menentukan bahwa negara itu kaya atau miskin. Ya, jadi ukurannya bukan hanya materi saja, tetapi keempat hal di dalam kehidupan ini. Nah, demikian pun kita secara personal. Kalau kita melihat ya dalam konteks negara sekalipun, ada negara yang pernah mengalami penjajahan dan ada negara yang saat ini kondisinya juga meskipun mereka itu merdeka, tetapi bisa dikatakan hampir di dalam ya sebagian besar lini kehidupan mereka diatur oleh hal-hal yang sepertinya tidak membebaskan. Tentunya aturan dibuat untuk suatu kondisi yang diinginkan, untuk mengatur kehidupan manusia. Tetapi ketika aturan ini mendominasi dan menghantam menghancurkan hak asasi dan sebagainya, tentunya aturan ini perlu dilihat kembali. Jadi perlunya aturan adalah untuk mengatur, ya, bukan sebaliknya, ya. Oke. Nah, sebenarnya konsep kebebasan ini sendiri ya tidak melulu kelihatan seperti negara negara yang terjajah maupun negara yang sudah merdeka. Ya, ini sesuatu yang kelihatan jelas, tetapi kemerdekaan ini sebenarnya ya bisa kita lihat dalam sisi personal dari kita, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang bebas. Inilah sebenarnya kebebasan sejati. Apapun kondisinya, ketika kita tidak terbelenggu, tidak terkotak-kotak, tidak terikat, ya, ini kita menjadi pribadi yang bebas atau pribadi yang merdeka. Apapun kondisinya, meskipun kita sendiri terlahir di negara yang terjajah atau negara yang banyak mengalami kondisi-kondisi yang tidak membebaskan. Nah, kebebasan yang sejati sebenarnya ya adalah kebebasan ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri, bisa mengaktualisasikan ya misi hidup kita masing-masing. Ketika kita masih terpenjara dengan aturan-aturan ya, atau kita merasa menjadi korban dari sesuatu, atau Anda merasa terkungkung, terbelenggu oleh satu kondisi, nah inilah sebenarnya ketika kita mengalami yang namanya ya penjajahan sebagai jiwa atau sebagai pribadi. Ya, kita belum merdeka, kita belum sepenuhnya bebas. Ya, bebas artinya adalah dalam takaran jiwa adalah Anda bisa menjalani misi hidup kita sesuai dengan kehendak ilahi, sesuai dengan misi jiwa kita. Jadi apapun kondisinya, meskipun kita di penjara sekalipun kondisinya, Anda tetap bisa menjadi jiwa yang merdeka. Banyak cara untuk ini, ya. Salah satunya yang bisa membantu kita adalah banyak memaafkan. Ya, ini nantinya akan banyak membantu pribadi-pribadi ya jiwa untuk segera tumbuh. Ketika kita banyak menyimpan kemarahan, ketika kita belum bisa menerima kondisi, ketika kita merasa sebagai korban, kita tidak pernah benar-benar merasa bebas. Ya, kebebasannya masih kebebasan bersyarat. Saya happy kalau orang lain happy dengan apa yang saya lakukan. Saya bahagia ketika bisa menyenangkan sebagian besar orang, ya. Tetapi kadang-kadang kita lupa ya bahwa kita terpaksa menjadi orang lain atau terpaksa menuruti keinginan orang lain untuk ya supaya dihargai. Nah, ini pun juga belum sepenuhnya kita merdeka atau sepenuhnya kita mengalami kebebasan. Nantinya kebebasan yang lebih tinggi lagi tatarannya adalah ketika kita bisa melepaskan diri kita dari ya belenggu-belenggu diri kita ya kemelekatan terhadap banyak hal. Ya, pada akhirnya ketika seorang manusia terlahir ya mereka melekat kepada sesuatu, tetapi ketika berpulang mereka harus melepaskan kemelekatan ini satu persatu. Nah, sebenarnya ya siklus hidup pun sudah diatur demikian, ya. Kita terlahir dan kemudian harus meninggalkan tubuh fisik. Ya, kita belajar melekat, ya, belajar jatuh cinta, belajar senang sesuatu, belajar sakit hati ketika hal ini diambil. Tetapi pada satu sisi, pada akhirnya tujuan hidup adalah melepaskan kemelekatan ini. Artinya bahwa ketika kita tidak memiliki ini,
Ketika kita tidak terikat dengan ini, kita bisa bebas, kita bisa happy, kita bisa merasa damai. Nah, inilah arti kebahagiaan sejati, arti kebebasan sejati. Nantinya jiwa ini pun harus terbebas dari tubuh fisik untuk pulang kepada Tuhan. Nah, tujuan ini menghantarkan kita untuk bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan-kemelekatan. Ya, mari kita mencoba melihat, tadi dikatakan bahwa kita perlu belajar yang namanya kearifan, menggunakan kearifan. Ya, kearifan negara ditentukan dari kearifan warga negaranya. Ya, kearifan sebuah tindakan ditentukan dari keagungan dari jiwa ini, ya, ketika mereka menggunakan discernment atau kearifannya untuk membuat pilihan-pilihan. Apakah pilihan kita ditentukan kebutuhan atau ditentukan keinginan? Nah, ini pun sudah mulai bisa kita pisahkan dulu, ya, dari hal-hal yang sangat sederhana di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ingin contohnya, ketika melakukan sesuatu, kita ingin dihargai, kita ingin dianggap terpandang, kita ingin dianggap sebagai kaum terpelajar dan sebagainya. Atau ini digerakkan oleh sebuah kebutuhan bahwa saya harus berkembang, saya harus melakukan sesuatu untuk membantu orang lain berkembang atau untuk menumbuhkan. Kadang-kadang ini kita terpaksa melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain. Tetapi ketika kita mampu melakukan dan kita bebas melakukan keinginan jiwa ini, inilah sebenarnya arti kebebasan sesungguhnya. Kita terlepas dari belenggu standar atau norma di masyarakat yang membentuk opini, atau kita bisa melepaskan ini untuk tujuan yang mulia, tujuan yang lebih tinggi. Ya, oke. Ini perlu masing-masing refleksi batin untuk melihat, ya, dalam segala kondisi kita bisa memilih untuk menjadi korban dari sebuah keadaan. Tetap Anda diizinkan untuk demikian, ya, karena bagaimanapun ya kita diberikan kehendak bebas atau kemauan untuk belajar, ya, sesuai dengan takaran masing-masing, sesuai dengan waktu, sesuai dengan percepatan yang Anda inginkan. Tetapi ya, untuk mempercepat siklus, ya, mempercepat pertumbuhan, ini akan membantu kita belajar lebih banyak di dalam kehidupan kalau kita bisa mengoptimalkan waktu kita untuk belajar dan belajar lebih baik dan lebih baik. Ya, intinya adalah bahwa kita bertumbuh. Nah, ini akan membantu jiwa, ya, jiwa yang lebih abadi dari tubuh fisik ini untuk mereka bertumbuh, berkembang dan membantu, ya, karena kita dan dunia adalah satu, karena kita dan negara adalah satu, karena kita sebagai pribadi dan sebagai warga negara dunia ini adalah satu kesatuan, maka percepatan atau bagaimana kita bertumbuh di dalam siklus kita ini mempengaruhi siklus yang lain juga, ya, lebih besar dan lebih besar. Jadi energi ini, hukum energi saling mempengaruhi. Jadi fokuslah untuk mulai melihat ke dalam diri kita, ya, dan kemudian membantu diri kita untuk melepaskan diri dari kemelekatan yang tidak perlu, supaya si pribadi ini nantinya bertumbuh sesuai dengan misi jiwanya, menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing, dan ketika mereka berhasil mencapai misi jiwanya, nah inilah arti kebebasan sesungguhnya. Mereka terlepas dari harus menjadi keinginan orang lain, ya, misalnya ketika kecil kita dibentuk, kamu nanti harus jadi ini, harus jadi ini, bahkan diatur di dalam segala hal, ya. Anda merasa tidak menjadi pribadi yang merdeka atau tidak bebas membuat pilihan. Ini pun juga bukan menjadi satu alasan untuk selanjutnya kita memposisikan diri selalu sebagai korban, ya, karena kebebasan sejati ini ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu untuk tetap menjadi diri kita di dalam segala kondisi yang kita alami, ketika kita mampu melepaskan diri dari keinginan dibanding kebutuhan, nah ini pun juga perlu kita hargai, ya. Apapun kondisinya, kita bisa terbelenggu aturan, bisa terbelenggu keadaan, bisa ada di dalam penjara. Ini semuanya adalah pilihan-pilihan kita. Kita mau bagaimanapun, ya. Tetapi intinya adalah perlahan ketika kita mampu melepaskan diri kita dari kondisi sebagai korban,
Ya, ketika kita mampu menjadi pribadi yang merdeka, menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing, nah tentunya ini akan mendatangkan kebebasan atau kedamaian dan Anda tidak menjadi memelihara sakit hati. Ya, di masa lalu kita bisa terlahir dalam satu kondisi yang menurut pendapat umum atau menurut pendapat kita sendiri adalah kondisi yang tidak kita inginkan. Misalnya ada di dalam kondisi kemiskinan atau terlahir dalam keluarga yang broken home atau bagaimanapun. Ya, ini bukan sebuah alasan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak merdeka selanjutnya. Meskipun dalam satu masa Anda mengalami yang namanya pernikahan yang diatur, ya, dijodohkan, ya, ini tidak selalu menjadikan satu hal ini menjadi satu hal yang akan selalu membebani hidup Anda sampai bertahun-tahun kehidupan Anda masih menyesali keputusan dijodohkan. Karena bagaimanapun Anda tetap bisa menjadi pribadi yang merdeka meskipun Anda mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan di masa lalu. Ya, menjadi pribadi yang merdeka, menjadi pribadi yang bebas ketika Anda mampu memaafkan masa lalu, memaafkan kondisi yang membuat Anda harus mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Karena melalui mereka Anda berkembang. Karena melalui kondisi ini Anda menjadi diri Anda sekarang. Ya, jadi tidak ada alasan untuk menyesali, tidak ada alasan untuk menggerutu dan sebagainya. Ya, ketika kita masih menyesali kondisi, ketika kita masih melihat ini sebagai satu hal yang menyakitkan, ya bagaimanapun ada porsi atau takaran rencana ilahi yang tetap kita pertanyakan. Nah, inilah yang mengakibatkan kita tidak mengalami kebebasan atau kedamaian nantinya. Selama kita belum belajar, selama kita masih merasa terpenjara, selama kita masih merasa menjadi korban dari satu kondisi, nah inilah kita tidak menjadi jiwa yang merdeka. Ketika kita mampu memaafkan semuanya, bahkan melihat kondisi-kondisi yang menyakitkan di dalam kehidupan di masa lalu, ini adalah sebagai pembelajaran untuk menghasilkan kita yang sekarang. Nah, inilah sebenarnya arti kebebasan dan kedamaian, kebahagiaan, arti syukur yang sesungguhnya. Ya, demikian. Jadi, menjadi pribadi yang merdeka, mengalami kebebasan yang sejati, tidak jauh-jauh harus kita cari ke gunung, harus kita bersemedi dan sebagainya. Tetapi memang untuk menemukan hal-hal tersebut, kadang-kadang kita perlu berada di dalam satu keheningan. Keheningan ini di dalam kondisi sekarang kadang-kadang sulit diciptakan. Bahkan orang-orang itu takut sepi sekarang. Ya, kenapa? Mereka takut berbicara dengan dirinya sendiri. Mereka takut untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Ya, mereka mengharapkan ya kondisinya tidak harus demikian. Ya, nah pada akhirnya sebuah jiwa nantinya ketika berpulang mereka juga tidak akan bisa mengajak siapapun. Mereka akan mengalami yang namanya keheningan, kesepian dan sebagainya untuk menghantarkan pribadi ini nanti pulang. Ya, jadi mari ya kadang-kadang kondisi sepi ini diciptakan, kita bisa menciptakan sendiri, berada di keheningan atau kadang-kadang keadaan memaksa kita ya untuk berefleksi batin. Ya, kadang-kadang dalam kondisi sakit Anda perlu beristirahat dari kesibukan. Ya, pada saat sekarang ketika Covid kita mengalami yang namanya isolasi. Ya, ini adalah saat-saat refleksi atau ada kondisi-kondisi di mana Anda perlu ke rumah sakit, dirawat. Ini saat kita berefleksi dan berkomunikasi dengan diri. Ya, demikian tentang kebebasan dan memaknai segala hal di dalam kehidupan sebagai satu pelajaran untuk kita melepaskan kemelekatan sampai akhirnya menjadi pribadi atau jiwa yang merdeka. Oke, ada pertanyaan dari Kak Sri Ratu. Oke. Iya, Mbak. Sorry, Jo, mau tanya. Aku kan udah belajar AOHS, Mbak. Oke. Nah, ini kan tadi Mbak hari ini kan ngomongin banyak hal soal jiwa, mengampuni, mengikhlaskan. Nah, pada saat kita di kelas kan kita cuma terima pelajaran selesai, nurturingnya nggak ada gitu loh. Makanya aku pengen tanya, mumpung Mbak lagi bahas soal jiwa. Apakah eventually pada saat kita sering meditasi jiwa, kita bisa banyak dapat intuisi langsung juga dari jiwa luhur, Mbak? Ya, oke. Baik. Nah, ini pertanyaan dari Kak Sri Ratu ya, yang sudah belajar kelas yang namanya Achieving Oneness with the Highest Soul. Ya, sebenarnya ada sesi nurturing-nya juga ya, tetapi sebenarnya sesi
pembelajaran di dalam kehidupan ini yang lebih dalam. Sesi nurturingnya untuk kelas-kelas AOHS kita ada setiap hari, saya agak lupa Kamis atau Jumat, 2 minggu sekali kita ada sesi nurturingnya. Silakan nanti kalau ini bisa kita info Kak Sri Ratu. Jadi kalau di kita ada tanya jawab dan sebagainya untuk membantu kita untuk memaknai ya segala hal di dalam kehidupan, dan kalau ada pertanyaan masih bisa ditanyakan. Oke, nanti saya ada ya? Ada Kak Sri Ratu. Ada sesi nurturingnya. Oke, terima kasih Ya, banyak. Saya mau dong ya, kalau ada. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Kety. Oke, ya sama-sama. Tiap Kamis malam nurturing AOHS Kak Ratu tuh. Jadi langsung sama Bu Nani. Ya. Kak Tias, ya, nanti Kak Sri Ratu ikut di mana ya? Waktu itu ikut online. Aku bukan. Aku sebetulnya ikutnya di Kalipasir, Mbak Kety. Ya. Cuma di Kalipasir, aku kan nggak enak kan minta nurturing. Memang nggak ada nurturingnya. Jadi cuma kelas. Terus kalau kebanyakan nanya japri di WA kan juga nggak enak ya, Mbak. WA group. Ya, kalau di kita juga, kalau kita ada sesi nurturingnya. Kalau Kak Sri Ratu tidak keberatan, boleh ikut ke sesi nurturing kita kalau mau. Ya, jadi nanti bisa kita info untuk jadwalnya ya. Sesi ini sebenarnya terbuka umum untuk siswa-siswa dari kelas-kelas Achieving Oneness, tapi kadang-kadang memang ada ini ya, mereka punya jadwal sendiri-sendiri, Kalipasir punya jadwal sendiri, dari kita punya jadwal sendiri. Tapi kalau Kak Sri Ratu mau ikut yang di kita sih nggak masalah juga kalau mau. Mau, karena di Kalipasir itu jadi ini khusus cuma jarang. Jiwa. Ya memang kelas untuk Achieving Oneness with Daya Soul ada tanya jawab, karena ketika di dalam perjalanan kehidupan kita memang sering akan sering mempertanyakan ini. Dan tadi topik pertanyaannya adalah bagaimana kita ketika kita meditasi pada jiwa, nantinya apakah kita bisa mendapat arahan dari jiwa luhur. Nah, ini nanti bisa ditanyakan di sesi Kamis, karena yang sesi pagi ini mereka tidak tahu apa jiwa terinkarnasi dan jiwa luhur. Intinya begini, ketika kita bermeditasi pada jiwa, kita akan menjadi lebih jelas mengenai apakah ini sesuai dengan rencana ilahi yang perlu terjadi di dalam hidup kita, atau ini hanya keinginan. Ya, nantinya ketika kita lebih sering bermeditasi pada jiwa, kita akan mendapatkan yang namanya intuisi yang lebih dalam tentang bagaimana jiwa ini nantinya gini. Kita punya kebebasan ya, punya kehendak bebas untuk mau pergi ke Solo ini misalnya, kita mau tempuh dari jalur manapun. Ya, ini sesuai dengan keinginan kita. Ya, ada kalanya kita bisa jalan lurus, ada kalanya kita mau muter-muter nih, mau mampir ke sana dulu, ke sini. Nah, ini juga kehendak jiwa, kita mau jalan cepat atau kita memang mau ke sana ke sini, yang pada akhirnya nantinya juga akan menuju pada tujuan, ya. Nah, percepatan ini pun bisa kita atur. Nah, ketika kita rajin bermeditasi pada jiwa, ini akan membantu kita untuk memangkas ke kiri, ke kanan, dan sebagainya ini untuk langsung pada tujuan. Sekaligus ini akan membantu yang namanya intuisi kita untuk berjalan sesuai dengan jalur kehidupan atau rencana kehidupan atau cetak biru di dalam kehidupan kita itu selaras dengan perjalanan hidup kita. Jadi nanti kita tidak mengalami ditabok di kiri, tabok ke kanan, ketabrak sini dan sana, akhirnya menuju pada tujuan, tetapi lebih lurus. Nah, ini tetap lakukan meditasi pada jiwa sesuai pada jadwalnya. Intinya adalah mari kita mencoba untuk menjalani hidup selaras dengan misi jiwa. Salah satunya kita bisa dengan meditasi pada jiwa, dengan banyak membaca buku-buku tentang jiwa, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan jiwa dengan lebih baik, yaitu melalui keheningan, melatih keheningan dan melepaskan diri antara keinginan dan kebutuhan ini tadi, antara normatif yang ada di masyarakat dan antara bagaimana merealisasikan misi jiwa ini. Anda tahu tokoh-tokoh besar di dunia, ya kadang-kadang mereka berjalan melawan aturan, dan mereka berani karena mereka punya tujuan yang lebih tinggi, punya keinginan yang lebih tinggi untuk kemanusiaan misalnya, atau menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, bisa positif, bisa negatif. Tetapi
kekuatan yang menggerakkan ini, yang menjadikan ya kadang-kadang mereka melawan aturan, memangkas kiri dan kanan, kadang-kadang ini tidak sesuai dengan hal yang umum. Nah, kekuatan ini dihasilkan dari ya will atau kehendak yang kuat untuk merealisasikan keinginan atau tujuan jiwanya. Nah, ini pun bisa mulai kita lakukan ya. Kita bisa nih bebas menjadi diri kita ya. Kadang-kadang kita dulu dibentuk memang ya, namanya kita dari tanah liat, seperti halnya kita dibentuk menjadi sesuatu ya, Anda akan mengalami dibengkokkan kanan kiri sampai dibentuk menjadi indah. Tetapi apakah ini mau cepat atau mau lambat atau bentuk seperti apa yang diinginkan? Nah, ini semuanya bisa diatur seperti apa yang kita mau. Ya, jadi tidak selalu kita terpenjara, tidak selalu kita terikat aturan, tidak selalu kita tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Ya, karena kemerdekaan atau kebebasan ini sejatinya ada di dalam. Intinya demikian. Ya. Semoga Kak Sri Ratu untuk tahapan ini bisa menerima. Nantinya kalau mau ikut sesi Kamis nih, silakan bisa kontak teman-teman yang sudah ikut kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Untuk Kak Sri Ratu nanti bisa jabri saya juga untuk ya, kita masukkan ke grup nurturing ini kalau mau dapat infonya. Iya Mbak Leti, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain, apakah ada pertanyaan atau Oke, Kak Tias ini promosi ini seru sama Bu Nani. Ya, kebetulan kalau di Indonesia Pranic Healing kita pengajarnya untuk Achieving Oneness ini Bu Nani dan sesi nurturing-nya setiap Kamis. Ya, jadi nanti silakan berkunjung untuk nurturing. Oke, yang lain silakan. Apakah ada pertanyaan mengenai kebebasan, kemerdekaan sebagai jiwa atau kebebasan sejati? Ya, silakan. Apakah yang ada saat ini kondisinya masih merasa terpenjara? Bisa terpenjara oleh aturan, bisa terpenjara bahkan oleh keadaan. Ya, Anda merasa tidak bisa melangkah ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Misalnya karena sakit atau karena harus menjalani peran yang tidak Anda inginkan, ya, atau apapun. Silakan kita bisa sharing atau belajar bersama mengenai kebebasan ini. Bagaimana tetap kita bisa mengalami kebebasan meskipun kondisinya, ya, kondisinya banyak nih, dihimpit ke kiri, kanan, depan, belakang, tetapi kita tetap bisa merasa merdeka. Ya. Silakan. Memang salah satu kuncinya adalah memaafkan, termasuk memaafkan masa lalu bagaimana kita dibentuk, dan termasuk memaafkan terlahir di dalam satu keadaan. Ya, kalau sebagai warga negara yang terlahir di Indonesia, kalau sebagai ini ya anak, bagaimana kita terlahir dalam satu memiliki orang tua yang demikian atau dalam keluarga yang demikian. Ya, semuanya bisa mengalami kebebasan yang lebih dalam lagi ketika kita sudah mampu memaafkan dalam tataran yang lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita akan selalu diuji dan diuji. Seperti halnya di dalam pelajaran kehidupan ya. Kita akan belajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA ya. Kita tidak bisa berpikir begini, kapan ya ujiannya berhenti? Ujiannya berhenti kalau kita sudah waktunya berpulang, kalau kita harus meninggalkan tubuh fisik. Ya, tetapi yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa pas atau menyelesaikan ujiannya dengan baik dari TK, SD, SMP, SMA dan selanjutnya. Demikian juga di dalam kehidupan. Makin naik kelas, makin tantangannya beragam. Kebanyakan yang kita hadapi nantinya yang berat bukan orang-orang di luar kita, tetapi berhadapan dengan diri sendiri. Ya, berhadapan dengan diri sendiri, termasuk tentang kebebasan ini. Apakah kita masih memilih sebagai korban? Masih mengingat masa lalu, masih tidak terima, misalnya dulu harus ketemu mengalami kondisi ini, masih diingat-ingat nih, kalau dulu saya nggak temenan sama dia, nggak bakalan nih dia menusuk saya dari belakang. Kalau dulu saya nggak pacaran sama ini, nggak bakalan nih dia mengkhianati saya. Nah, ketika kita masih punya pikiran-pikiran demikian, nah ini waktunya untuk kita mulai melatih ya kebebasan kita dengan ya, memerdekakan diri dengan upaya mengampuni, memaafkan. Nah, ini Kak Tias, menjadi jiwa yang merdeka bebas juga termasuk
Bebas dari sampah emosi dan luka batin. Betul banget. Nah, ini intinya justru di sini. Ya, menjadi jiwa yang merdeka, kebebasan yang sejati adalah membantu diri kita untuk membebaskan diri kita dari yang namanya sampah emosi, termasuk luka batin, penyesalan dan sebagainya. Nah, ini adalah mentalitas korban. Ketika kita emang enak ya merasa menjadi korban. Nah, ini akan menjadikan kita berpikir begini. Oke, yang membuat ini adalah orang lain, yang membuat ini adalah keadaan, yang membuat saya menderita adalah kita bisa tunjuk kanan, kiri, depan, belakang, ya. Tetapi kita tidak pernah belajar ketika demikian. Intinya adalah kita mengalami ini, ya, segala hal di dalam kehidupan untuk kita belajar, ya, untuk kita belajar. Kadang-kadang yang menghantarkan luka, yang menghantarkan sakit hati ini adalah orang-orang yang akan lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi. Karena kalau orang jauh kita nggak akan terluka, ya. Kalau orangnya dekat sama kita tidak terhindarkan untuk bertemu tiap hari, ya ini akan menjadikan kita belajar dengan lebih cepat. Percepat, kalau kita tidak cepat-cepat memaafkan, ya kita akan memelihara sakit hati, dan sakit hati. Nah, Anda akan merasa ini menjadi korban terus-menerus di dalam satu kondisi sampai kita terjebak di dalamnya, sampai kita ya akhirnya berperan sebagai korban. Nah, inilah saatnya kita membebaskan diri kita dari menjadi korban. Pada topik ya Senin minggu yang lalu kita berbicara mengenai bahwa orang-orang yang cenderung untuk mengkritik, orang-orang yang cenderung untuk mencari kesalahan atau bersembunyi, atau mereka hobi mencari-cari kesalahan orang lain, sebenarnya adalah orang-orang yang tidak merasa berharga dengan dirinya. Ya, sehingga mereka mencari cara untuk berarti, yaitu dengan cara menemukan kesalahan orang lain. Nah, ini waktunya untuk mencintai diri sendiri. Termasuk menjadi jiwa yang merdeka ini, membebaskan kita dari sampah emosi dan luka batin, ini sebenarnya adalah langkah untuk mencintai diri. Nah, ketika kita mampu untuk mencintai diri, kita mampu untuk mencintai lebih besar lagi. Nah, inilah kunci, salah satu clue ya, di mana kenapa kita terlahir di Indonesia. Ya, kita masih perlu belajar mengenai mencintai, memaafkan lebih dalam lagi. Ya, melepaskan diri kita dari mentalitas korban dan tumbuh bersama untuk maju sebagai jiwa, ya, maju sebagai negara, maju sebagai jiwa. Ini. Ya, jadi beberapa dari kita perlu membebaskan diri kita dari mentalitas korban. Apapun kondisinya, kita tetap bisa menjadi jiwa yang merdeka. Merdeka memaafkan, merdeka untuk membuat pilihan meskipun kondisi kita terpenjara oleh aturan dan sebagainya. Ya, melihat ke dalam dan membebaskan jiwa kita dari sakit hati, ini merupakan satu langkah untuk memerdekakan diri kita. Oke, ya kadang-kadang kondisinya tidak nyaman, ya karena kita harus berhadapan dengan diri sendiri. Nah, berhadapan dengan diri sendiri ini adalah satu dari pengalaman saya, ini merupakan satu langkah yang lumayan sulit kalau ini adalah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Ya, ketika kita sudah biasa bermeditasi, ketika kita sudah biasa untuk berefleksi, berbicara dengan diri sendiri, kita biasa untuk mengatur waktu untuk melihat ya selama 24 jam ke belakang apa yang kita lakukan, tentunya ini akan banyak membantu. Tetapi ketika seseorang banyak disibukkan oleh hal-hal ya yang perlu kita urus, kadang-kadang ini waktu untuk ini semakin jarang ya adanya adalah ketika kita lelah, ya sudah kita segera istirahat tidur. Kadang-kadang kita lupa untuk melakukan yang namanya refleksi batin. Nah, ini alam akan mengatur kita untuk kita punya waktu berefleksi. Ketika kita mau, nih pelajaran kehidupannya mau naik ini. Kadang-kadang melalui sakit tadi, kita dipaksa untuk berhenti dan merefleksi batin. Ya, Anda terpaksa duduk, diam, dan melihat. Oke, ternyata kalau saya sakit itu badannya nggak enak, nggak bisa diajak kerja. Ya, begitu Anda sembuh, Anda akan lebih menghargai tubuh yang sehat, setiap tarikan nafas dan sebagainya. Ya, kemudian pada kondisi misalnya kayak kemarin, ya, beberapa harus mengalami isolasi mandiri. Ya, ini sesuatu yang menyiksa, tapi tidak benar-benar menyiksa dalam kondisi sekarang ya. Kita tetap bisa Zoom meeting, bisa apapun bisa kita lakukan dari sebuah di dalam kamar ya. Tetapi kita terpaksa harus berhadapan dengan diri kita sendiri untuk melihat nih apa yang kurang, apa yang perlu saya perbaiki.
dan mulai bercakap-cakap dengan diri kita, hal-hal mana yang perlu kita perbaiki. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain atau sharing. Terima kasih Kak Tias untuk sharingnya, luar biasa, yaitu poinnya, topiknya, tujuan dari kebebasan itu sendiri yaitu ya dengan diri kita. Jadi jiwa yang tidak melekat pada keinginan orang lain, mewujudkan keinginan orang lain, tetapi mulai bisa melepaskan diri untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing, menjalani misi jiwa, membebaskan diri kita dari sampah-sampah batin itu tadi. Oke? Apakah ada pertanyaan, pernyataan? Kalau tidak, kita akan melangkah pada tahapan selanjutnya tentang memaafkan, dan kemudian kita melakukan olahraga dan meditasi Twin Heart. Nah, meditasi Twin Heart ini sendiri lebih didedikasikan untuk umum, ya memang untuk salah satunya adalah untuk membantu diri kita untuk membebaskan diri dari sampah batin dan melihat dunia yang lebih besar. Dunia yang lebih besar, ada keinginan yang lebih besar, tujuan yang lebih besar tentang kemanusiaan. Karena nanti di meditasi Twin Heart yang kita doakan adalah dunia seisinya, ya, sehingga dunia seisinya ini nantinya juga akan menjaga kita. Jadi apa yang akan kita tanam, ya apa yang kita tanam ini akan kita tuai. Ya, apa yang kita doakan ini juga akan mendoakan kita, menjaga kita. Nah, intinya adalah keterhubungan ketika kita dan bumi, ketika kita dan sesama manusia terhubung satu sama lain. Sebenarnya energi juga bekerja demikian. Sehingga kadang-kadang inilah yang menghantarkan kita pada yang namanya intuisi, atau Anda dipertemukan dengan keadaan yang tepat, orang-orang yang tepat, kondisi yang menumbuhkan dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari siklus alam ketika kita merasa menjadi satu kesatuan, ketika kita terhubung satu sama lain. Nah, segala hal diatur dengan lancar, ya, siklusnya berjalan dengan lancar. Nah, ini akan banyak membantu. Oke, jadi meditasi Twin Heart selain punya efek untuk diri kita, untuk lingkungan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar kita sebagai warga negara, membantu Indonesia untuk tumbuh lebih maju dengan cara mendatangkan sinar yang lebih besar tadi. Nah, sinar yang lebih besar ini nantinya akan mendatangkan penerangan batin. Penerangan batin ini nantinya akan membantu orang-orang melihat dengan lebih jelas. Ya, sehingga ini akan selanjutnya membantu negara ini untuk tumbuh. Oke, dari Bu Lina Wijaya, Bu mau tanya, meditasi ini bisa sendiri? Bisa sendiri kagak dengan membeli CD meditasi? Ada risiko tidak ya? Tidak ada risiko, Bu. Jadi asal digunakan sesuai prosedur ya. Kita olahraga sebelum meditasi dan sesudah meditasi kita olahraga, dan meditasi ini dijual umum. Silakan Anda kalau mau membeli di Tokopedia juga ada, di toko yang namanya Golden Lotus Shop, atau Anda bisa menghubungi langsung ke Indonesia Pranic Healing ya, ke toko Indonesia Pranic Healing untuk mendapatkan CD ini dan dikirim ke alamat ya meditasi Twin Heart ini. Ya. Silakan Bu Lina. Ada risiko apa untuk ininya Bu ya? Maksudnya saya kan pernah apa sih untuk Reiki ya, meditasi Reiki untuk buka hati. Ya. Awalnya saya sih lega, pas 2 kali meditasi lagi saya mengalami sesak napas Bu. 3 kali saya penasaran, saya lanjut lagi kan besok kalinya kan untuk buka hati, sesak napas lagi. Saya takut seperti ini. Takutnya mesti dipandu apa bisa sendiri gitu. Nah, kalau CD-nya ini kan memang ada panduannya ya Bu Lina, jadi lebih aman karena kita tidak ditinggalkan. Jadi nanti ada come back to your physical body ya, kembali ke kesadaran fisik. Jadi Anda akan selalu dipandu untuk kembali. Jadi ibaratnya lebih baik dipandu ya buat daripada sendiri ya. Ya, jadi tetap ada panduannya. Jadi meditasinya ini nanti bukan hanya musik, tetapi ada panduannya. Dan kalau bareng-bareng juga mempunyai efek yang lebih besar tentunya ya. Kalau kita seperti hanya berdoa sendiri sama berdoa rame-rame. Tapi asal tetap diikuti ya. Maksudnya kita olahraga sebelum meditasi dan sesudah meditasi kita olahraga kembali.
olahraga sebelum meditasi membantu membersihkan saluran energi, sehingga nantinya rasanya kita nggak blocking, nggak pusing di atas dan sebagainya. Dan sementara olahraga sesudah meditasi ini membantu kita untuk supaya energinya ini lebih bisa dipakai untuk bekerja. Ya, beberapa orang ketika meditasi mereka berat di kepala dan mereka justru ngantuk. Nah, ini tidak terjadi dengan meditasi Twin Heart, karena meditasi Twin Heart ketika kita sesudah selesai meditasi kita olahraga kembali, energinya justru harus dipakai untuk bekerja. Nah, inilah sebenarnya keuntungan melakukan meditasi Twin Heart, tidak hanya kita mengakar kuat ke atas ya, untuk kita mendapatkan kedamaian dan sebagainya, tetapi ini juga membantu kita mematerialisasikan keinginan atau tujuan-tujuan kita. Nah, itu. Saya mau nanya, meditasi cahaya putih sama Twin Heart ini beda nggak sih? Beda. Cahaya putih. Beda. Kalau meditasi pada cahaya putih itu dia lebih mengaktifkan, membersihkan dan mengaktifkan sekaligus ya beberapa dari atas dan beberapa dari atas ke bawah. Tetapi kurang untuk ini, untuk mendoakan bumi dan sebagainya ya, karena meditasi pada cahaya putih cenderung sebenarnya untuk cleansing dan itu seperti penyembuhan yang cepat ya, ada efek cleansing dan energizing sekaligus dari atas ke bawah. Sementara meditasi Twin Heart ini memang untuk mengembangkan jantung ya, jantung sesama dan jantung ilahi untuk menurunkan cinta lebih besar. Jadi ada efek pelayanannya ke bumi pertiwi. Nah, bedanya itu Bu Lina. Iya, makasih Bu. Sama-sama Bu. Ya, bisa kontak-kontak Japri saya Bu untuk lebih lanjut ya. Silakan. Iya, iya. Baik. Makasih Bu. Sama-sama. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan dengan melakukan terapi memaafkan dan kemudian kita olahraga dan bermeditasi bersama. Kita akan melakukan teknik memaafkan ini. Silakan Anda bayangkan orang-orang yang ingin Anda maafkan ada di hadapan Anda. Atau jika ini diri Anda sendiri yang ingin Anda maafkan, ya ketika diri Anda ini mengalami sakit hati, masih memelihara kecewa, penyesalan ya dari masa lalu yang mengakibatkan Anda tidak bisa merdeka, silakan Anda memeluk diri Anda sendiri. Anda katakan dalam hati, Atma, sebut nama orang itu, atau nama diri kita, Namaste. Artinya aku mengakui ketuhanan atau keilahian di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan evolusi, ini adalah baik adanya. Terima kasih untuk hadir di dalam hidupku dan mengajari aku tentang pertumbuhan. Menumbuhkan kualitas-kualitas baik di dalam diri. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Pergilah dalam damai. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif yang memenjarakan kita, penyesalan, sakit hati, kecewa, kritik berlebihan, pergi menjauh dari hadapan kita. Kita katakan, let go. Pergilah dalam damai. Baik, kita akan lanjutkan dengan olahraga dan meditasi Twin Heart. Silakan kita mulai ikut langkah-langkahnya. Langkah meditasi ini sudah mulai diawali ketika kita mulai dengan olahraga. Kenapa? Saluran-saluran di tubuh kita dibersihkan sehingga ketika nanti teraliri ya listrik halus ya dari meditasi ini sendiri, ini kita akan merasa nyaman, tidak blocking di satu area kiri, kanan dan sebagainya. Kalau masih ada yang sakit, teman-teman ada yang sakit atau bergejala kondisinya berat dan sebagainya, Anda bisa sambil tiduran dengarkan saja. Kalau yang lagi hamil, Anda bisa sambil buka mata. Ya, jadi silakan Anda ikuti meditasi ini nanti dengan nyaman. Sebelumnya kita akan mulai dengan olahraga. Oke.